Diversifikasi produk adalah bagian dari cara kami untuk terus tumbuh. Jadi setiap tahun kami selalu menargetkan tambahan produk minimal 1 atau 2 produk baik secara organik maupun anorganik melalui akuisisi. Seperti langkah kami mengakuisisi Wanjek, secara tidak langsung akan menambah portfolio produk kami. Jadi dari hal yang paling strategis dengan masuknya Itaman Raya ke manufaktur, maka ruang inovasi kami semakin besar dalam menghasilkan produk baru. Bahkan tahun depan penambahan produk IRA yang berasal dari Wanjek tidak hanya jarum suntik, namun ada penambahan blood bag atau kantong darah. Lalu juga rapid test EBET yang diproduksi di Indonesia, termasuk untuk COVID-19. Produk ini selama ini 100% impor. Dan kalau melihat tekad pemerintah dalam hal substitusi produk impor di alat kesehatan, maka sebagai manufaktur, IRA punya peluang besar untuk penambahan produk. Polanya bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan prinsipal-prinsipal yang lain juga, seperti yang sudah dilakukan dengan EBET. Dengan EBET, tidak hanya kami menjadi distributor, tapi tahun depan kami mempunyai produk lokal dengan merek internasional dan juga mempunyai teknologi yang baik dibandingkan mungkin dengan merek-merek lainnya. Nah, jadi kami bukan hanya distributor, tapi kami juga manufaktur, dan kami juga akan memperbesar di jasa kesehatan. Nah, 3 hal ini akan menjadi pilar utama dari perkembangan Itama Raya ke depan. Jadi sekali lagi, bukan hanya distributor, tetapi juga manufaktur dan jasa kesehatan. Saya kira itu Pak Daniel. Baik, menarik sekali ini untuk dibahas lebih lanjut Pak Heru, terkait dengan komposisinya akan berada pada porsi berapa persen Pak? Ya, pada tanggal 30 September 2021 kan kami sudah menandatangani rencana pembelian saham Wanjek yang merupakan pabrik medical devices dengan produksi alat suntik ya boleh dibilang termasuk terbesar lah di Asia gitu kan. Nah, untuk itu kami berencana untuk mengambil porsi 51%, Pak. Jadi akuisisi ini adalah bagian dari roadmap transformasi bisnis kami menjadi manufacturing dan inovator peralatan medis. Jadi tentu saja fokusnya tidak hanya perdagangan, tapi seperti tadi saya bilang, services dan juga manufaktur. Jadi ini adalah merupakan inovasi kami untuk menambah omset ke depan. Dampaknya bagi IRA adalah Wanjek akan menjadi sumber pendapatan IRA dengan kontribusi penjualan ekspor alat suntik yang di tahun depan akan naik signifikan. Selain alat suntik, tentu saja awal tahun depan Wanjek sudah mulai memproduksi alat yang tadi saya sudah sebutkan, alat-alat lain untuk kebutuhan PMI dan Kementerian Kesehatan. Jadi akuisisi sales kami bisa di atas 2 triliun sudah pasti kalau rencana-rencana itu sesuai dengan yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Baik. Pak Heru, sudahkah dapat diperkirakan sekiranya untuk kontribusi pendapatannya nanti ini sebesar apa hasil dari kerjasama ini? Ya, tentu saja apabila kerjasama ini terlaksana, itu saya tidak akan bicara dulu berapa kontribusi secara nilai ya, tapi pendapatan dari Wanjek berarti kan 50% akan direkonsiliasi ke IRA. Jadi kalau saya bercandanya, saya sambil tidur merem aja, perusahaan udah untung itu. Kecuali kalau kita mau bangun, artinya itu yang akan bertambah besar. Tapi kalau soal nilai, saya kira mungkin saya belum bisa menyebutkan, Pak Daniel. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan